Jadi materi hari ini tentang interaksi positif pada tumbuhan. Jadi dalam pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan interaksi yang negatif ya. Ada kompetisi, ada herbivori, ada patogen ya. Nah, hari ini kita coba lihat yang positif ya. Nah, untuk yang interaksi yang positif ini ya, mungkin kalian pernah dengar istilah-istilahnya, tapi hari ini kita coba bahas beberapa hal kaitannya dengan interaksi positif pada tumbuhan, kemudian jamur, kemudian juga dengan hewan. Ya. Baik, kita mulai yang bagian pengantarnya. Jadi tumbuhan itu di lingkungannya ya, selain menghadapi yang negatif ya, yang sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya ya, ada kompetisi, ya, ada herbivori. Ya. Itu interaksi negatif tuh kalau kompetisi, karena dia cenderung asimetris. Ya. Itu soal pengendalian akses terhadap sumber daya. Ada spesies-spesies tertentu yang pada akhirnya mungkin kalau kalian lihat kalau ada kompetisi bisa mengurangi jumlah individu misalnya. Ya, karena yang bertahan hanya sedikit. Itu di materi 2 minggu yang lalu. Kemudian ada herbivori. Nah, kalau herbivori ya, dia menghilangkan biomasa. Ya, itu kalau kita bicara pada level individu, menghilangkan biomasa. Nah, tapi selain yang negatif itu ternyata tumbuhan juga ada yang interaksinya positif, baik dengan sesama tumbuhan maupun dengan yang bukan tumbuhan. Nah, hari ini kita coba lihat ya. Nah, mungkin kalian di interaksi positif sudah ada gambaran, oh berarti ini ada satu spesies memperoleh keuntungan dari keberadaan spesies yang lain. Ya. Itu kalau belajar, kalau kalian dari SD ya, sudah mulai itu dikenalkan mutualisme, ya, komensalisme dan sebagainya. Ini itu tulisannya mutualisme ya, harusnya mutualisme ya. Jadi ini yang positif-positif. Ya. Tapi walaupun dia positif-positif, boleh jadi dia asimetris. Asimetris ini pengertiannya manfaatnya itu berbeda tingkatannya. Ya. Berbeda tingkatannya walaupun sama-sama positif. Ya. Jadi bukan berarti nanti imbang sama gitu dapatnya, itu belum tentu seperti itu. Nah, kecenderungannya ya, kecenderungannya itu interaksinya asimetris kecenderungannya. Artinya yang satu positif, yang lain ya nggak ada pengaruh apa-apa dia. Ya. Nah ini kalau konteksnya ini komensalisme atau dia fasilitasi kalau di ekologi tumbuhan. Kalau di ekologi hewan mungkin kalian belajar tuh. Ya. Belajar soal mutualisme, komensalisme itu ya. Nah, kalau di tumbuhan istilahnya adalah fasilitasi. Ya. Nah, istilah mutualisme itu sebenarnya sudah cukup lama ya dikenalkan itu oleh Pierre van Bendes ya, tahun 1875, ya, sudah lama. Lewat bukunya Les Commensaux et les Parasites. Jadi sudah sangat lama istilah ini. Ini mengindikasikan bahwa mutualisme itu bukan sesuatu yang baru terjadi ya, itu bukan sesuatu yang baru terjadi, tapi sudah berlangsung lama. Ya. Bahkan nanti kalau kita lihat bicara soal asosiasi tumbuhan dengan jamur, ya, konteksnya mikoriza itu bisa ratusan juta ya tahun yang lalu. Itu sudah ada, diduga ada asosiasinya.
Ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu interaksi positif di antara tumbuhan, arti sesama tumbuhan. Ya. Jadi istilahnya itu kalau sesama tumbuhan itu istilahnya fasilitasi. Ya. Walaupun nanti bisa dia mutualisme positif-positif atau komensalisme positif nol. Ya. Jadi istilahnya ini yang lebih banyak kalau di tumbuhan istilahnya fasilitasi. Ya. Jadi interaksi positif itu terjadi jika ada satu tumbuhan mampu mempengaruhi ya secara positif pertumbuhan, kelulus hidupan maupun reproduksi dari tanaman sekitarnya. Ya. Jadi dia menguntungkan. Nah, tumbuhan aja bisa seperti itu ya. Dia bisa membantu yang ya. Nah, pengamatan pertama soal fasilitasi ini sudah dilakukan ya beberapa dekade yang lalu ya. Jadi tahun 1914 itu G.A. Pearson sudah melakukan penelitian soal fasilitasi. Nah, kaitan dengan pustaka yang menyebutkan soal interaksi positif ini, ya, ada dua yang utama. Yang pertama, positive feedbacks in natural system. Ya, ini Don De Angelis et al. 86. Ini mengulas efek positif di dalam berbagai ekosistem. Jadi dia melihat efek positifnya, jadi berdasarkan dari hasil pengamatan. Kemudian ada dokumen lain, ada literatur lain, yaitu Plants Helping Plants. Ya, mungkin slogan ini juga ada itu, ya, People Helping People gitu ya. Itu juga ada, ya. Tapi ini khusus tumbuhan. Nah, ini oleh Hunter dan Parsons 1988, 2 tahun setelah Don De Angelis. Ini menyatakan bahwa fasilitasi itu proses penting yang umum terjadi di komunitas tumbuhan. Berarti dia sesuatu yang umum terjadi. Ya, jadi bukan sesuatu yang jarang terjadi. Nanti kita lihat ya, contoh-contohnya apa, mekanismenya apa. Ya. Oke, mekanismenya. Berarti contoh-contohnya. Seperti apa sih tumbuhan membantu tumbuhan yang lain? Yang pertama ada namanya hydraulic lift. Nah, hydraulic lift ini unik dia. Jadi ini terjadi ada satu spesies tumbuhan, dia punya akar yang dalam ya dan membawa air dari dalam tanah, tapi sebagian airnya itu hilang di tanah kering yang ada tumbuhan lain. Nah, tumbuhan lain itu yang umumnya akarnya dangkal. Ya. Dan penelitian ini dibuktikan ya, fenomena ini dibuktikan oleh Richard dan Caldwell ya, yang dipublikasikan di jurnal Oikologia tahun 87 berjudul Hydraulic Lift, Substantial Nocturnal Water Transport Between Soil Layers by Artemisia tridentata roots. Jadi kalian bisa bayangkan ya, di Artemisia tridentata ini dia tidak efisien dalam transport airnya. Karena ada sebagian air itu yang hilang di sekitar permukaan tanah. Nah, sehingga dia kalau ada air yang hilang itu kan bisa diakses oleh tanaman yang akarnya dangkal. Ya. Ini ada ilustrasinya ya. Jadi ada percobaan dulu ya. Jadi ada airnya itu dilabelin ya. Ini biasanya pakai isotop ya.
deuterium labeling eksperimen, airnya dilabelin, nanti dilihat ya, ini akarnya si Artemia tridentata, ya, ini akarnya dalam, ya. Beda dengan yang ini, ya, beda dengan si Agropyron, ya, yang di kanan. Ini rumput-rumputan. Dia akarnya dangkal. Dari hasil eksperimen itu terlihat ya, jadi Artemisia ini dia bisa mengakses air ya, kemudian naik ya. Hanya dia hilang di sekitar permukaan yang dekat dengan akar dari tanaman sekitarnya. Nah, sehingga tanaman ini ya, karena ini dikasih D2O, ini labelnya, pelabelannya, ternyata ini terdeteksi di tanaman ini. Berarti sebenarnya dia juga mengakses air yang berasal dari tanaman Artemisia. Ini memang cukup kompleks ya penelitian seperti ini. Ya. Itu pakai deuterium labeling. Ya. Nah, ini contoh tumbuhan, membantu tumbuhan yang ada di sekitarnya. Mekanisme yang lain itu canopy interception. Jadi canopy interception ini maksudnya canopy itu membantu menjaga kelembapan ya, tanah atau kelembaban udara ya, sehingga bisa bertahan di bawah kanopi. Ya. Kemudian itu bicara canopy interception ya. Jadi enggak makanya kalau di lantai hutan itu cenderung lembab dia karena ada kanopi itu. Ya. Kemudian naungan. Nah, kalau bicara naungan ini sebenarnya ini kaitannya dengan menjaga tanaman yang ada di sekitarnya supaya dia mengurangi ini ya, mengurangi tekanan uap ya antara jaringan tumbuhan dengan sekitarnya. Ya, ya karena tadi ada naungannya, ya, tidak terekspos langsung dengan sinar matahari ya panas itu. Jadi ada naungan. Nah konsep naungan ini juga diterapkan ya, konsep dari fasilitasi khususnya di naungan ini diterapkan di reboisasi. Biasanya ditanam dulu tanaman naungannya. Kalau sudah ada tanaman naungannya baru ditanam tanaman yang untuk reboisasinya. Karena pada tanaman tertentu dia mungkin nggak bisa tahan ya kalau terekspos langsung dengan matahari. Ya. Dan ini juga kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian beli bibit tanaman yang ukurannya masih di bawah 50 cm, biasanya tidak bisa langsung terekspos ya, terpapar oleh sinar matahari langsung. Ya. Jadi dia perlu di bawah naungan dulu. Nanti kalau dia sudah mulai tinggi ya, akan lebih besar dia. Ya, baru dia bisa bertahan dengan. Dan beberapa spesies itu ada kalau kalian perhatikan daunnya daun mudanya warna merah. Itu bagian dari penyesuaian terhadap cahaya ya. Cahaya matahari. Ya. Ada yang langsung daunnya hijau, ya hijau muda, tapi ada juga yang warnanya jadi merah dia. Nah, itu untuk memproteksi daun-daun mudanya. Ini ada data kaitan dengan canopy interception, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya, ini ada data temperatur permukaan tanah, ya, data temperatur permukaan tanah pada kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah daerah yang terbuka, exposed site, ya, daerah terbuka, atau daerah yang pohon naungan, di bawah pohon naungan. Ya, dibandingkan datanya. Ya, ini berarti beda, bisa jadi ini beda tumbuhan ya, tumbuhan naungannya. Nah, diukur suhunya
Ya kalau dini hari ya rendah dia, ya. Tapi begitu sudah mulai naik ya, udah mulai ada matahari jam 8 ya, bahkan udah tengah hari itu, ya. Maka kalau di daerah yang terbuka dia suhu tanahnya ya tinggi karena dia terbuka, tidak ada tanaman yang ada kanopi interceptionnya ya, atau naungannya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan yang ada tanaman naungannya ya beda jauh ya. Ini juga tergantung tanamannya. Ya. Nanti baru drop lagi dia setelah sore hari ya. Nanti malam ya drop sekali dia. Nah ini bukti bahwa naungan atau kanopi interception itu mempengaruhi lantai hutan. Ya. Kalau yang ini juga sama, ini soal tanaman yang ditanam di daerah yang ternaungi dengan yang tidak. Ya, shade itu yang ternaungi, interspace berarti dia tidak ternaungi dia. Ya. Kemudian kondisinya ada yang diairi, ada yang tidak diairi, artinya tidak disiram ya. Nah itu dilihat ya dari tahun 96 di musim summernya, musim panas sampai di summer di tahun berikutnya, tahun 97. Jadi kalau kita lihat ya, ini angka kelulus hidupannya. Kelulus hidupannya. Jadi dia mempengaruhi kelulus hidupan. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini yang ternaungi ya dan diairi, disiram, itu cenderung kelulus hidupannya tinggi dari tahun 96 sampai dengan 97. Itu kondisinya berbeda kalau kita bandingkan dengan yang ternaungi, ini ternaungi tapi dia tidak disiram, ya kering ya berarti kondisinya. Ya, kelulus hidupannya lebih rendah. Ya, kelulus hidupannya lebih rendah. Ya. Sementara kalau yang ini yang tidak ternaungi, ya, dan diairi, ya. Jadi ini dia walaupun daerah terbuka, tapi dia tetap diairi, ya. Kelulus hidupannya menurun, cenderung menurun ya. Kalau yang ternaungi, ya, baik disiram maupun tidak disiram pada waktu-waktu pada satu waktu, ya, dia akan relatif tidak menurun ya. Tidak menurun drastis. Beda dengan yang di daerah terbuka dan tetapi disiram. Tetap dia menunjukkan ada penurunan sampai mendekati 10%. Nah, kalau untuk yang daerah terbuka dan ditambah lagi tidak disiram, itu kelulus hidupannya jadi sangat rendah. Ya. Ini bukti bahwa daerah ternaungi itu dia membantu meningkatkan kelulus hidupannya. Daerah ternaungi itu membantu meningkatkan kelulus hidupan dari ya ini tanamannya Austrocedrus silensis ya. Nah, ini juga bisa ya kalau kalian mau melakukan penelitian misalnya di skala lab ya. Tapi ya, sebaiknya kalian lihat tanamannya ya. Mungkin tanaman itu apakah tanaman yang menyukai daerah terbuka atau daerah yang ternaungi. Ya, itu juga bisa kajian-kajian. Cuman ini kan durasinya cukup lama ya. Sementara kan kalau S1 nggak mungkin selama itu penelitiannya. Ya ini 1 tahun ini. Ya. Nah ini data yang lain soal uh, sebentar ya.
Oke, jadi ini data kaitannya dengan kerapatan semai ya dari Rus copalina ya, yang jadi kerapatan 5 jenis, ini 5 ya saat. Ya, 5 jenis tumbuhan yang berada di dekat tumbuhan namanya Rus copalina. Ya. Tuh. Nah, ini datanya, ini daerah yang A ini yang dekat dengan tepi hutan ya, tepinya. Kemudian ini yang di dalam hutan. Nah, ini kecenderungannya ya. Kalau kita perhatikan ya. Tanaman-tanaman itu akan tinggi kerapatannya, ini kerapatannya ya, data kerapatan. Tinggi kerapatannya ya kalau dia berada di bawah semak, di bawahnya. Ya, ada di bawah naungan dari tanaman Rus ini. Ya. Ini data yang kalau blok hitam nih. Ya, blok hitam itu berarti dia kerapatannya tinggi tuh. Ya. Ini tiap blok hitam. Ya, kecenderungannya. Ya, baik di daerah tepi hutan maupun yang di dalam hutan. Contoh itu ini yang barusan yang kita lihat yang di dalam hutan ya. Ini di daerah tepi hutan ya, di sekitar tepi hutan. Ini juga polanya juga sama. Ya kalau ini kerapatannya mungkin rendah, tapi kan kalau di daerah terbuka dia 0. Ya, jadi ini membandingkan antara yang kerapatan tumbuhan yang ada di bawah pohon naungan dengan yang tidak di bawah naungan. Ya. Ini kan nilainya 0, berarti nggak ada. Ini juga 0, nggak ada. Ini ada ya. Dari tanaman Quercus stella ini ada 5 tanaman. Nah, berarti ini peran dari naungan itu cukup besar dalam membantu kelulus-hidupan dari tanaman. Ya. Nah, tadi kita bicara soal kanopi, naungan, sekarang nutrien. Ya, nutrien ini juga sama ya. Jadi keberadaan vegetasi ya. Vegetasi ya, itu berpengaruh ke nutrien yang ada di tanah. Ya, nutrien yang ada di tanah. Karena itu akan bisa diakses oleh tumbuhan lainnya. Nah, kalau kalian masih ingat materi tentang komunitas, atribut komunitas tumbuhan, ya, ada itu saya bahas tentang true fall, stem fall, atau stem flow. Ya. Itu bagian dari proses pengkayaan nutrien ya, melalui tumbuhan yang di atasnya, ya, kanopi. Ya. Jadi bisa true fall, jadi dia menembus kanopi. Ya, ada stem fall atau stem flow, berarti dia melewati batang. Nah, hasil penguraian serasa juga bisa. Ya, nutrien itu bisa tersedia di lantai hutan. Nah, itu proses bagaimana lantai hutan itu mendapatkan nutrien, ya, dan itu bisa diakses oleh tumbuhan sekitarnya, tumbuhan yang tumbuhan di lantai hutan. Ya, itu nutrien. Dan kalau kalian masih ingat materi saya yang tentang atribut itu kan kandungan nutrien true fall, stem flow atau stem fall itu kan beda-beda. Ada nutriennya, ada fosfor dan lain sebagainya. Yang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan lainnya. Itu nutrien. Nah, ini perbandingan ya konsentrasi nutrien ya, mineral yang berbeda ya, nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, magnesium ya. Ada yang positif trees, ada yang negatif trees, ada yang daerah terbuka. Ya. Nah, positif sama negatif itu kaitannya sebenarnya dengan efeknya ya.
terhadap produktivitas di lantai hutan. Ya. Kalau open itu berarti daerahnya terbuka. Ya. Di sini yang diamati itu adalah total nitrogen, fosfor, ya, dan seterusnya ini di bawah tanaman Quercus douglasii, ya, atau di daerah terbuka, ya, atau di savana. Ya. Jadi kalau di bawah Quercus ini berarti dia pohonnya positif dia. Jadi kita bisa lihat, ya, dari grafik itu, ya, ini ada notasinya ya, A, B, C. Kalau kalian belajar di statistik itu kalian akan pasti sudah paham ya maksud A, B atau C itu. Jadi kalau yang notasi hurufnya sama berarti dia tidak berbeda. Contoh yang ini magnesium itu semuanya A, berarti walaupun ini ada yang negatif tris itu lebih tinggi, tapi sebenarnya ya dia sama aja dengan yang positif tris. Ya. Berarti jalur nutrien itu masuk ke lingkungan, ya, tidak pengaruh kalau untuk magnesium. Mau dari apa aja sama aja dia. Nah, dia hanya berpengaruh ke nitrogen. Ya, nitrogen, kemudian fosfor, ya, dan potasium, ya, kalsium. Hanya itu aja. Kalau untuk magnesium dia tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini yang nitrogen, dia di positif tris, berarti kalau di positif tris dia di bawah Quercus douglasii, ya. Kalau yang savana berarti negatif tris, ya. Jadi dia ya savana, rumput-rumputan, ya. Kalau yang open berarti daerah terbuka aja, nggak ada vegetasinya, nggak ada apa-apa, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau nitrogen yang di bawah naungan pohon itu jauh lebih tinggi dibandingkan, berbeda nyata dibandingkan dengan yang negatif tris, apalagi dibandingkan dengan yang daerah terbuka. Ya, ini bukti bahwa tanaman tadi, ya, naungan tadi itu punya andil dalam hal pengkayaan nutrien, ya. Ini kan di tanah ini, ya, di tanah. Kemudian ini ada data yang lain. Ini lihat nitratnya, ya, lihat nitrat ppm, ya, dari Oktober sampai Mei di tahun 1980, ya, 81 atau 82 ini, ya. Ini kalau kita lihat, ya, itu ini datanya di bawah oak, ya, pohon, ya, ini pohon grassland, ini berarti rumput-rumputan, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kandungan nitrat itu tinggi di daerah yang di bawah pohon oaknya nih, ya. Dan itu jauh dibandingkan dengan konsentrasi nitrat yang ada di bawah, di tanah yang ada di bawah rumput-rumputan, ya. Nah, ini bukti bahwa, ya, kalau pohon itu dia punya kontribusi yang besar, ya. Nah, ini kalian kan juga bisa, ya, untuk bahan penelitian kalian, misalnya untuk nanti, ya, skripsi, bisa aja kalian bandingkan di mungkin harus cari funding, ya, di tipe habitat yang berbeda, ya, tipe habitat yang berbeda, dilihat kandungan nitrogen di tanah, ya, di tiap tipe habitat, ya, daerah yang terbuka, daerah yang, atau lihat proses hutan primer, hutan yang sekunder, ya, karena hutan sekunder kan bisa jadi ada daerah terbukanya dia, ya, tergantung level degradasinya. Nah, itu juga bisa untuk ide penelitian. Hanya kalau untuk
analisis kimia ini memang ya butuh biaya yang cukup besar ya. Jadi itu ya cukup makan biaya ya. Tapi kalau kalian bisa cari mungkin pernah kerja praktek atau magang di lembaga yang mungkin dia punya dana cukup ya, itu menarik untuk dikaji ya. Kemudian mekanisme yang lain ini di lahan basah contohnya ya. Jadi oksigenasi tumbuhan ya, yang dibantu tumbuhan ya, tanah ya. Jadi ini kalau pada tanah-tanah yang anaerob ya, tumbuhan tertentu itu mampu melepaskan oksigen walaupun kadarnya berbeda-beda. Nah, ini punya andil di lahan basah. Ya. Kemudian juga ada komunikasi antar tumbuhan. Nah, kalau komunikasi antar tumbuhan ini ya, ini sebenarnya masih agak kontroversi, debatable ya, masih diperdebatkan. Benar nggak ya? Ini kaitannya dengan herbivore. Jadi kalau ada satu tumbuhan yang diserang oleh herbivore, dia akan memberi sinyal untuk tumbuhan di sekitarnya melalui above ground and below ground. Jadi melalui bagian tumbuhan bagian atas maupun yang bawah. Bagian tumbuhan yang bagian bawahnya. Ya. Nah, itu mekanisme positif di antara tumbuhan. Nah, ini kaitannya ya dengan salinitas dan redox ya pada tumbuhan ya yang jadi dia mengamati pertama redox, kemudian juga salinity ya di elevasi yang berbeda yang ada tanaman junkusnya. Ya. Nah, ini datanya dibedakan, ada yang tidak ada penghilangan biomasa ya. Dengan yang ada dihilangkan biomasanya. Ya. Jadi vegetasinya dihilangkan. Ya. Ini di elevasi yang berbeda, ya tinggi, sedang, sama rendah. Nah, efek yang paling besar itu sebenarnya di daerah yang elevasinya rendah. Ya, elevasi rendah dari junkus ini. Ya. Itu pertama ya, efek negatifnya ya ini misalnya kalau tidak dihilangkan vegetasinya, salinitasnya rendah. Tapi begitu dihilangkan, salinitasnya menjadi lebih tinggi. Ya, itu polanya secara umum di salinitas. Kalau di redox juga sama ya. Jadi kalau di redox dia cenderung positif ya. Sementara kalau kita hilangkan vegetasinya, dia negatif. Ya. Nah, ini untuk pengaruh dari penghilangan biomasa ya. Oke, itu bicara soal interaksi positif tumbuhan dengan tumbuhan. Sekarang ada interaksi yang lain itu dengan jamur. Nah, ini yang saya perhatikan kajian tentang ini agak kurang ya. Agak kurang akhir-akhir ini, tapi itu menarik sebenarnya nih, kajian tentang mikoriza. Ini bisa dengan Bu Riza sebenarnya. Ya. Jadi tumbuhan tertentu ya itu ada yang berasosiasi dengan jamur yang disebut dengan mikoriza. Nah, mikoriza ini dia efeknya bisa fasilitasi tidak langsung ya. Kalau tidak langsung dia hanya menginisiasi kemunculan mikoriza bagi tumbuhan lain. Atau dia membantu ya secara tidak langsung transfer sumber daya dan karbon ya yang terikat di antara individu tumbuhan. Ya. Itu tidak langsung. Kalau dia langsung berarti dia membantu tumbuhan untuk mendapatkan sumber daya
ya, sumber daya di sini biasanya nutrien ya, lebih banyak ya dengan bantuan jamur. Ya. Nah, kemudian ya soal mikoriza ini ya efeknya ya dia dipengaruhi, efek dari mikoriza dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya ya. Ada berapa banyak sumber daya yang ada di sekitarnya, nutrien khususnya. Kemudian ukuran tumbuhannya dan juga komposisi komunitas jamur. Nah, kalau kita bicara soal mikoriza ya, mikoriza itu terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama mikoriza arbuskular, ya, arbuskular mycorrhizae, ya. Ini yang paling umum, yang banyak ditemukan di tumbuhan vaskular, ya. Dan ini yang saya bilang tadi ya, interaksinya sudah berlangsung sejak lama. Diperkirakan sudah ada sejak 400 juta tahun yang lalu. Kemudian kelompok yang kedua ini yang lebih kecil, ya, ini ektomikoriza, ya. Jamurnya sangat beragam, hanya saja ya umum dijumpai di daerah temperata ini, di pohon-pohon yang di daerah temperata ini yang ektomikoriza. Nah, selain yang dua yang besar tadi ada mikoriza anggrek ya, dijumpai pada anggrek dan jamur ya. Dan jamurnya dia lebih beragam. Kemudian ada mikoriza pada Ericaceae. Jadi dia ini spesifik ditemukan di famili Ericaceae. Ya. Dan beberapa jenis lumut hati. Ya. Tapi jamurnya tergolong sedikit dibandingkan kelompok mikoriza yang lainnya. Karena memang dia spesifik di famili tertentu ya. Jadi sama ya dengan mikoriza anggrek juga tidak banyak ya jumlahnya. Kemudian kalau kita ini perhatikan ya, ini ilustrasi soal mikoriza ini ya, di arbuskular, di ektomikoriza dan di anggrek dan juga di Ericales atau di Ericaceae tadi atau dijumpai juga di beberapa jenis lumut. Ya. Nah, kita lihat dulu yang utama dulu ya, ada dua kelompok utama, yang arbuskular ini berarti banyak ya. Jadi yang hitam, bulat hitam ini sporanya ya, dia menginfeksi ya. Kemudian nanti ke dalam sporanya tumbuh, kemudian nanti ada bagian yang tumbuh menjadi arbuskular ya. Nih, arbuskularnya nih. Ada di dalam sel. Ya. Ini di tumbuhan vaskular maupun di lumut. Ya. Kemudian ada dia dari kelompok Zygomycetes umumnya. Arbuskular. Nanti ada data yang lebih lengkap soal kelompok jamurnya apa. Kemudian ada ektomikoriza. Ini polanya lain lagi ya. Jadi dia ada hifa eksternal ya. Ini hifa eksternal ya. Kemudian dia ada jejaring hartik ya, ini di dalam ini nih. Intraseluler ya. Antar sel nih, di antar sel. Ya. Ini benang miseliumnya ya. Nah, ini biasa di gimnos maupun angios ya. Jadi ini tidak dijumpai di lumut. Ya, kalau di arbuskular ada di lumut. Nah, dia lebih beragam jamurnya. Ada Basidiomycetes, Ascomycetes, dan Zygomycetes. Kita lihat yang di Ericales ya. Ini juga dijumpai di lumut juga dia. Ya.
Ini kalau yang ericoid ya, kita lihat yang ini dulu, ericoid. Tipe ericoid ada 3 tipe dia. Tipe ericoid ya. Jadi dia ada tumbuh hifa intraseluler ya di dalam ini. Ya, mirip yang arbuskular ya. Ini kalau ini dia hifanya di dalam. Ini ericoid. Kemudian ada tipe arbutoid. Ya. Agak mirip juga arbutoid ini. Ya. Kemudian ada monoptoid. Monoptopoid ya. Nah, ini arbutoid kemudian monoptopoid itu umumnya dari kelompok Basidiomycetes. Ya. Sedangkan kalau yang ericoid Ascomycetes. Nah, kemudian ini yang anggrek. Nah, ini anggrek ya. Ini juga dia di selnya ada hifanya. Hifa intraselulernya. Ya. Ini tipe ada 4 tipe ya. Ada bukan 4 tipe ya. Ada 4 kelompok mycorrhiza. Ya, 2 yang di atas ini 2 yang utama. Nah, kalau tadi saya bicara soal bahwa hubungan antara asosiasi tumbuhan dengan jamur ini sudah sangat lama ya. Ini berdasarkan kajian-kajian ya. Ini misalnya ya untuk arbuskular itu yang dijumpai di tumbuhan vaskular dan lumut ya. Itu dia arbuskular ini mycorrhiza ini sudah 400-an juta tahun yang lalu sudah ada. Ya. Kemudian kalau yang ekto ini dia tergolong lebih muda dia asosiasinya. Ya. Dijumpai di Angios ya. Nah, kalau dalam ilustrasi tadi juga ada di Gymnos juga. Ya. Kemudian ini tumbuh-tumbuhannya ya, data-data detail kaitannya dengan tipe mycorrhiza, tumbuhannya apa, jumlah tumbuhan yang ada asosiasi dengan mycorrhiza ya. Kemudian umumnya dari kelompok apa jamurnya. Kita lihat sebagian ya, nanti kalian cermati sendiri ya untuk ini untuk yang lain ya. Jadi saya hanya sebutkan yang utama saja. Ini arbuskular ya, umumnya di herba, rumput-rumputan, pohon, ada di lumut ya, lumut hornworts itu lumut tanduk, liverwort itu lumut hati. Ini kan sebenarnya kalian juga bisa penelitian. Cari aja lumut hati ya. Nah, kalau kalian belajar di sistematika kriptogame kan kalian dapat tuh dari Pak Rafdinal ya kalau saya tidak salah. Ya. Tentang lumut itu. Nah, kalian coba amati mycorrhizanya. Ya, diamati mycorrhizanya. Itu kan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Ini kalau kalian yang suka kerja di lab ya. Ya cuman kan perlu koleksi tumbuhannya di luar ya, di lapangan harus koleksi tumbuhannya. Ya. Kemudian ya itu peluang risetnya ya. Saya sampaikan ya, mudah-mudahan itu bisa membantu mahasiswa ya mendapati ide-ide baru untuk penelitian. Ya. Ectomycorrhiza itu di Pinnace, di Angios ya, ada di beberapa liverwort. Ya. Jadi kalau saran saya, karena arbuskular ini banyak dijumpai di lumut tanduk maupun lumut hati, ini potensi untuk dikaji. Dan itu belum banyak. Ya. Saya pernah bimbing mahasiswa, dia melihat mycorrhiza di pohon lengkeng apa kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kan juga bisa kalian ide penelitian. Ya. Kemudian ini perbandingan ya bentuk asosiasi tumbuhan dengan arbuskular sama dengan ectomycorrhiza di beberapa karakter ya, misalnya transport nutrien, jamurnya, kemudian
hostnya, inangnya, ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan masing-masing jamur yang berasosiasi dengan tumbuhan itu memiliki karakter yang bervariasi. Ya. Contoh misalnya dalam hal transport nutrien ya. Kalau arbuskular itu penting untuk transport fosfor. Ya. Tapi kalau ekto itu khusus nitrogen. Ya, walaupun juga ada kontribusi untuk nitrogen ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat jamurnya ini biasanya di iklim apa dia, iklim hangat, berarti daerah tropis ya. Kemudian daerah yang kering ya, dry climate ya. Nah, kalau ekto tadi yang saya bilang juga saya sebutkan di daerah temperata ya. Temperatur dingin ya. Nitrogen dia. Ya. Kemudian plant host range ya. Ini lebih luas ya soal tanamannya. Beda dengan yang ekto. Tadi kan juga disebutkan ya. Beda ya jumlahnya. Kemudian ini bicara soal nutrien uptake, ini kaitannya dengan fotosintesis ya, efisiensinya. Jadi secara umum asosiasi dengan mikroba, dengan mikoriza, bukan mikroba, dengan mikoriza itu ada biayanya. Ya. Karena tadi ya walaupun dia positif ini harus ada positif dia ya interaksinya. Ya. Positifnya buat tumbuhan untuk akuisisi nutrien ya. Tapi di sisi lain ya tumbuhan juga harus bayar ya. Tidak ada yang gratis bahkan untuk tumbuhan dengan jamur. Ya, jamur butuh apa? Jamur butuh karbohidrat dari tumbuhannya. Sehingga kalau kalian perhatikan ya, kecenderungannya yang ada asosiasi dengan mikoriza itu ya, dia efisiensinya cenderung rendah ya. Ini untuk mikoriza dengan yang tidak ada mikoriza ini. Ya. Walaupun dia nutrien uptake-nya pun juga masih lebih rendah. Ya. Ini kaitannya dengan fotosintesisnya ya. Ini kan fotosintesis itu kan kaitannya dengan karbon. Ya. Nah, ini kan karena ada dia butuh bayar apa namanya? Karbon ya. Butuh bayar karbon untuk si jamur, maka dia akan lebih rendah dia. Ya. Kemudian juga ini soal ektomikoriza ya. Ini umum dijumpai di hutan. Ya, ini ada tipe-tipe hutan. Tipe-tipe hutan ini yang upland forest ya, ini yang wetland. Ini secara umum ini herbaceous ya. Secara umum kita bisa lihat ya umum di daerah hutan. Ya. Tapi tidak umum dijumpai di daerah lahan basah. Ya. Jadi tidak umum dia di lahan basah. Mikoriza itu. Ya. Oke, itu tadi bicara soal interaksi dengan jamur. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat dengan hewan. Ya. Tadi sesama tumbuhan, dengan jamur, nah sekarang kita dengan hewan. Nah, kalau bicara dengan hewan ini, sebenarnya sudah pernah saya singgung ya, kaitannya dengan populasi, struktur populasi ya, di materi itu, ada saya singgung soal pertumbuhan dan reproduksi ya. Ada soal polinasi. Ya. Jadi kaitannya dengan polinasi ini ya, penyerbukan ya. Ini bisa terjadi kan karena ada
mutualisme dia. Bisa dengan serangga, ya, bisa dengan burung, ya. Jadi kalau serangga memang yang lebih dominan ya kalau kita bandingkan dengan burung. Nah, hanya saja balik lagi yang namanya interaksi itu sama seperti jamur, dia tidak gratisan, ya. Kenapa saya bilang tidak gratisan ya untuk polinasi ini? Karena tumbuhan itu perlu keluar biaya dia. Tumbuhan perlu keluar biaya dalam tanda petik ya. Biaya itu kaitannya dengan alokasi sumber dayanya. Kenapa? Untuk bisa terjadi polinasi itu kan mungkin hewannya itu dia tertarik dengan bunganya. Sehingga ada cost untuk membuat struktur bunga supaya menarik. Contoh kalau di sini ini tumbuhan parasit ya di ilustrasi ini. Rafflesia misalnya. Ini tumbuhan parasit ya, tumbuh di liana biasanya. Ya. Itu punya struktur daun yang sebesar itu. Berarti kan dia mengalokasikan sumber dayanya banyak ke bunganya. Ya. Itu kebetulan bunganya yang besar ya. Ada juga bunga-bunga yang kecil ya, tapi dia mungkin warnanya, itu kan ada cost untuk itu. Belum lagi buat polennya yang biasanya kayak protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu juga dia banyak mengandung gula, dia ada nektar ya. Dia harus menyediakan juga nektar. Dan kalau kita bicara soal hubungan antara polinatornya dengan tumbuhannya ini ya, di ilustrasi ini kita bisa lihat ya, bentuk paruh itu berbeda-beda tergantung struktur bunganya. Jadi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah didesain bahwa burung ini pasangannya tumbuhan A misalnya. Ini ya. Burung A ini pasangannya adalah dengan bunga yang A. Tidak dengan yang lain. Sudah ada pasangannya sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu bicara soal polinasi. Apalagi yang lain biji. Ya. Jadi untuk penyebaran biji ini, dan materi ini juga pernah saya sampaikan sebelumnya soal pemencaran pada tumbuhan distribusi. Ya, distribusi spasial. Itu pernah saya singgung soal penyebar biji ini ya. Ya. Nah, ini adalah hubungan mutualisme ya. Ya. Positif ya. Hewan memakan buah, artinya ya hewan mendapat ya karbohidrat atau lemak kah dari memakan buah itu. Tetapi di sisi lain, si tanaman sendiri terbantu karena biji itu bisa tumbuh jauh dari induknya. Ya, mungkin kalian masih ingat jauh dari induk ya, atau pohon induknya. Ini kaitannya soal kompetisi nanti ya. Kalau dia hanya tumbuh di sekitar pohon induk, ada kemungkinan dia predasi atau dia kompetisi. Nah, kompetisi yang namanya kompetisi boleh jadi dia tidak bisa tumbuh nanti. Karena ada kompetisi itu. Nah, untuk biji itu bisa mungkin dibantu penyebarannya ya oleh hewan itu ya. Dia harus punya biji ya, harus membentuk biji ya. Nah, itu kan ada cost juga dia. Seperti buahnya itu ya. Ya dia butuh itu. Nah, kalau kita bicara soal jarak, jadi kalau tadi ada cost-nya ya, dia harus reproduksi, menghasilkan bijinya ya. Dan buah yang penyebab tanaman itu mau penyebab hewan itu mau memakan buahnya ya. Jadi dia ada sesuatu yang didapatkan lah hewannya itu. Nah, kalau kita bicara soal jarak itu tergantung dari hewannya.
Ada jenis-jenis hewan tertentu yang dia mungkin ya penyebarannya jarak pendek ya, tapi ada yang jaraknya bisa jauh ya. Hewan-hewan seperti tapir, gajah itu dia bisa menyebarkan biji dalam jarak yang jauh ya, beberapa kilometer dari tempat dia pertama kali makan itu. Makan buah dan biji itu. Ya, sehingga jauh dulu dibawanya baru dia buang kotorannya. Tapi ada juga yang jaraknya dekat ya, karena mungkin hewannya ukurannya ya. Ukuran dan mungkin jenis hewannya juga beda ya. Daerah jelajahnya ini. Ya. Kemudian juga dia bisa melindungi tumbuhan dari herbivori ya, dan juga dari kompetisi. Jadi mekanisme kalau di pertemuan herbivori kita ada bahas bagaimana tumbuhan itu bisa bertahan dari herbivori ya. Jadi selain memiliki karakter-karakter itu ya, misalnya ada duri ya, kemudian kandungan nitrogennya rendah, kemudian ada yang dia mengandung senyawa-senyawa yang tidak disukai oleh herbivornya ya. Ternyata juga bisa dengan bekerja sama dengan hewan. Ya, kalau di dalam contohnya ini adalah semut dengan akasia. Ya. Jadi semut yang ada di akasia ini akan melindungi akasia dari serangan herbivor. Ya. Ya, jadi berusaha untuk menyerang herbivornya kalau ada yang mencoba memakan bagian-bagian dari akasia itu. Itu yang herbivore. Ternyata semut juga ya masih di akasia, dia melindungi tumbuhan pemanjat ya. Jadi ada tumbuhan yang tumbuh di akasia juga ya. Ini kan pasti akan kaitannya dengan kompetisi ini ya. Nah, ternyata ini semut ya, dia melindungi tumbuhan akasia itu dari kompetisi dengan tumbuhan pemanjat. Caranya adalah dia mematikan pucuk dari calon kompetitor dari akasia itu. Ya. Ini sungguh luar biasa ya, penciptaan yang seperti itu. Ya. Terakhir soal nutrien. Nah, kalau soal nutrien ini banyak berkaitan dengan tumbuhan karnivor. Ya. Jadi tumbuhan karnivor itu ya, contohnya Nepenthes ya, khususnya di Nepenthes ini. Itu bekerja sama dia dengan kelelawar atau semut. Ya. Di penelitian lain sebenarnya bukan hanya dengan kelelawar ya, tapi ada juga dengan tikus hutan apa ya. Jadi saya cerita dulu yang kelelawar, nanti yang mamalia kecil, kalau nggak salah dia mamalia kecil, tapi saya lupa ya tikus atau bukan ya. Ya mamalia kecil ya. Jadi kelelawar ini ya dia menyediakan nutrien buat Nepenthes. Dari mana nutriennya? Itu dari kotorannya. Ya, kalau kalian pernah dengar kan? Jadi kelelawar itu kan kotorannya bisa jadi pupuk itu, guano. Ya. Nah ini Nepenthes ini dapat nutrien dari kelelawar. Ya. Tetapi ya Nepenthes juga menyediakan itu tempat roostingnya buat si kelelawar. Contoh yang lain itu ada mamalia kecil juga menyediakan nutrien buat Nepenthes, sama-sama Nepenthes. Ini tapi sayangnya penelitiannya belum pernah dilakukan di Indonesia. Ya, nah mungkin kalau kalian ada yang mau penelitian ekologi tumbuhan karnivor, ya mungkin kalau kalian ada ke lapangan, ada lihat perilaku-perilaku yang seperti ini ya, misalnya ada Nepenthes tertentu yang rutin dikunjungi oleh mamalia kecil ya,
atau kelelawar atau yang lainnya, boleh jadi itu bentuk interaksi. Nah, contoh yang mamalia kecil ini, dia membuat Nepenthes itu kantongnya itu seperti toiletnya. Kalau ini kan sebagai tempat roosting ya. Kalau yang ini justru seperti toilet dia. Toiletnya mamalia kecil ini. Tetapi penariknya apa supaya Nepenthes itu mau jadi, bukan mau, bisa jadi toiletnya mamalia kecil, itu karena si Nepenthes ini dia memproduksi nektar. Ya. Nah, ini juga tidak ada makan siang yang gratis ya. Di dunia tumbuhan saja sama hewan itu tidak ada yang gratisan. Ya. Supaya si mamalia kecil ini mau buang kotorannya di kantongnya, itu Nepenthes menghasilkan nektar. Nah, pada saat dia mungkin ambil nektarnya itu, maka dia buang kotorannya di toilet. Jadi kayak seperti toilet lah ya. Nah, itu kan unik tuh. Nah, ini kalian juga bisa. Ini kalau kalian pernah dengar dari orang-orang sekitar hutan, ada tumbuhan kantong semar yang dikunjungi rutin ya. Rutin dikunjungi oleh hewan-hewan tertentu, boleh jadi itu bentuk interaksi. Itu layak untuk diteliti. Kemudian juga ya, kalau tadi bicara soal kelelawar, bicara soal mamalia kecil, ternyata semut juga punya andil untuk membantu Nepenthes supaya lebih efektif penyerapan nutriennya. Ya. Jadi kalau semut dapat tempat bersarang di Nepenthes, di kantongnya itu, ya, tapi sebenarnya dia juga membantu membersihkannya. Ya, dia seperti cleaning service lah. Dia membersihkan kantong itu yang ada terlalu banyak sisa mangsanya itu, ya, dibuang. Ya. Tapi semut itu tidak jatuh, tidak mati dia. Ya, karena emang dia udah kerjasama lah. Ya. Nah, itu luar biasa sekali ya, hubungan interaksi ya, antara kalau tadi kita bicara soal tumbuhan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan jamur, dan tumbuhan dengan hewan. Nah, kalian juga bisa itu pelajari ya. Kalau kalian ada temukan informasi ya soal interaksi pada tumbuhan, interaksi yang positif. Ya, nah silakan kalian mungkin lebih banyak baca ya, atau cari informasi di lapangan yang itu bisa jadi modal kalian untuk penelitian. Ya.